Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Putri Ayuni, mahasiswa semester 5 Universitas Widya Tama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen kontrak dengan NPM 231931004. Langsung saja ke presentasinya. Yang pertama yaitu sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Sejarah awal kontrak dalam konstruksi. Era kuno sebelum Masehi, abad pertengahan sampai abad pertengahan, Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, konstruksi bangunan besar seperti piramida, kuil, dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja. Bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Pada abad pertengahan, 500 sampai 1500 Masehi, pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild, serikat pekerja. Kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Feodalisme masih dominan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Revolusi industri 1700 sampai 1900 Masehi. Yang pertama, standarisasi dan regulasi awal. Munculnya revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri. Kontrak mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Inggris memperkenalkan konsep design bid build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Selanjutnya, kemunculan asosiasi profesi. Institution of Civil Engineer (ICE) di Inggris 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. American Institute of Architects (AIA) di AS 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Abad ke-20, kontrak modern dan regulasi. Pada Perang Dunia I dan II, 1914 sampai 1945, pembangunan fasilitas militer dan rekonstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan klausal tentang harga, tenggat waktu, dan penalti keterlambatan. Munculnya standarisasi kontrak konstruksi. FIDIC, International Federation of Consulting Engineers 1913 mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kontrak berbasis lump sum dan unit price menjadi populer dalam proyek besar. Era 1950 sampai 1990, komputerisasi dan manajemen proyek. Kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya. Metode EPC, engineering, procurement, dan construction, dan turnkey kontrak mulai berkembang. Perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Kontrak konstruksi di era digital tahun 2000-an sampai sekarang, pemanfaatan teknologi digital, kontrak elektronik, dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Software seperti Building Information Modeling (BIM) digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. BIM bisa untuk struktur analisis, detail desain, marketing, fasilitas manajemen,
procurement, virtual reality, mixed reality, augmented reality, logistik, 4D simulation, class detection, quality take-off, solar analysis, dan human analysis. Perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Regulasi kontrak konstruksi modern, pemerintah di berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Munculnya model public-private partnership (PPP) dalam proyek-proyek besar seperti dalam tol, pelabuhan, dan bandara. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner 1999, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung, menghindari sengketa hukum antara para pihak. Definisi manajemen kontrak dalam konstruksi. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dan proyek konstruksi. Menurut Black Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditetapkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Indonesia, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Teori hukum dalam kontrak konstruksi. Teori kontrak sosial, Jean-Jacques Rousseau, kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Teori perikatan, Friedrich Karl von Savigny, kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Teori risiko, Peter Drucker, kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Teori manajemen proyek, PMI, Project Management Institute, mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Teori agensi, Jensen dan McLean 1976, hubungan antara pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Teori transaksi biaya, Oliver Williamson 1979, kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu. Regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Regulasi kontrak konstruksi di dunia, FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contohnya, FIDIC Red Book untuk kontrak desain bid build. American Institute of Architects (AIA) Contracts digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Berikut adalah contoh kontrak AIA. Manajemen kontrak dalam konstruksi. Tahapan manajemen kontrak konstruksi, perencanaan kontrak menentukan ruang lingkup, pekerjaan, jadwal, dan anggaran proyek. Negosiasi kontrak, menyepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Manajemen perubahan, mengelola perubahan desain atau spesifikasi proyek yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Penyelesaian dan serah terima proyek, verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir dilakukan. Contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan dunia. Contoh kontrak konstruksi di Indonesia yaitu proyek jalan tol Trans Jawa, kontrak PPP, Public Private Partnership. Pemerintah bekerja sama dengan swasta melalui BOT, Build Operate Transfer. Berikut adalah gambaran dari BOT. Build, we start the company. Operate, we run the company until it's stable. Transfer, we turn over everything to you. Proyek jalan tol Trans Jawa, kontrak PPP, Public Private Partnership. Kontrak menangani desain, pengadaan material, dan pelaksanaan proyek hingga siap digunakan. Definisi dari EVC yaitu proses desain atau perancangan, sistem yang akan dibangun, pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun atau konstruksi apa yang telah dirancang. Contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan dunia. Jembatan Golden Gate, AS, kontrak lump sum, fixed price kontrak, kontraktor menyelesaikan proyek dengan anggaran tetap. Terusan Panama Expansion Project, kontrak FIDIC Red Book, menggunakan standar internasional untuk mengatur proyek besar. Ada 5 jenis utama buku FIDIC: Federation International des Ingenieurs Councils dalam dunia kontrak konstruksi, yaitu buku merah, buku kuning, buku perak, buku hijau, dan buku merah muda. Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing buku. Buku merah yaitu untuk kontrak konstruksi yang digunakan untuk proyek-proyek di mana pemberi tugas employer menyediakan sebagian besar desain. Buku kuning, kontrak pabrik dan desain bangun, digunakan untuk proyek-proyek di mana kontraktor bertanggung jawab atas desain konstruksi. Buku perak, kontrak EPC atau turnkey, di mana kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain, pengadaan, dan konstruksi. Buku hijau, kontrak bentuk pendek, digunakan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana dan bernilai kecil. Buku merah muda, versi yang diselaraskan dari buku merah, digunakan untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral MDB. Dasar hukum dan peraturan yang digunakan yang mengatur konstruksi di Indonesia. Di Indonesia, hukum konstruksi diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu mengatur pelanggaran jasa konstruksi di Indonesia, mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi dan izin usaha, mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2020
tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi termasuk kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikasi keahlian. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk menyederhanakan perizinan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi. Selanjutnya, KUH Perdata dan KUH Pidana mengatur hubungan kontraktual dalam proyek konstruksi serta sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam proyek konstruksi. Aspek penting dalam hukum konstruksi. Dalam penerapannya, hukum konstruksi mencakup beberapa aspek utama, yaitu kontrak konstruksi, dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek, owner, dan penyedia jasa kontraktor. Jenis-jenis kontrak konstruksi meliputi kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak desain dan bangunan, serta kontrak turnkey. Contohnya, proyek pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar. Perizinan dan regulasi. Setiap proyek konstruksi harus memiliki izin seperti izin mendirikan bangunan, IMB, izin lingkungan, dan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Contohnya, sebelum membangun gedung pencakar langit, pengembang harus memperoleh izin dari Dinas Tata Kota. Apa sih AMDAL? Berikut adalah pengertian AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, kajian mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana, usaha, atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang menjadi syarat utama sebelum proyek dimulai untuk pengembalian keputusan dan perizinan. Bertujuan mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi dampak, serta merancang solusi mitigasi agar pembangunan berjalan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dokumen ini wajib bagi proyek yang berpotensi menimbulkan perubahan signifikan pada aspek fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Sengketa dalam konstruksi dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perusahaan desain, atau pelanggaran kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Negosiasi, penyelesaian langsung antara para pihak. Mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi. Arbitrase, sengketa diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat. Pengadilan, jika tidak ada solusi lain, sengketa dibawa ke pengadilan. Contohnya, kontraktor menggugat pemilik proyek karena pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan kontrak. Contoh kasus dalam hukum konstruksi. Kasus keterlambatan pembangunan jalan tol. Sebuah perusahaan konstruksi menangkan tender pembangunan jalan tol dengan tenggat waktu 24 bulan. Namun, karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai tepat waktu. Akibatnya, pemerintah mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak. Teori hukum yang mendasari hukum konstruksi. Teori kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Teori tanggung jawab perdata, liability theory, mengatur tanggung jawab jika terjadi
waprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek, teori kepentingan umum, public interest theory. Teori konstruksi harus melindungi kepentingan umum, termasuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Teori administrasi negara menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negara. Hukum konstruksi di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyek. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjelaskan kewajibannya secara profesional. Peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Dalam proyek konstruksi, ada beberapa pihak utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yaitu pemilik proyek atau owner, developer, mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek, menyediakan anggaran dan membayar kontraktor sesuai kontrak, memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Contohnya, pemerintah membangun jembatan dengan menunjuk kontraktor melalui sistem tender. Kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek, bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Contohnya, kontraktor membangun rumah sakit sesuai desain yang disetujui oleh pemilik proyek. Konsultan perencana dan konsultan pengawas merancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan, mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contohnya, konsultan teknik merancang struktur gedung agar tahan gempa. Subkontraktor melaksanakan bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contohnya, subkontraktor menangani pemasangan listrik dalam pembangunan gedung perkantoran. Pemerintah dan regulator mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Contohnya, Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia. Kontrak konstruksi memiliki berbagai bentuk berdasarkan metode pembayaran dan pelaksanaan proyek. Kontrak lamsam. Nilai kontrak tetap dan tidak berubah meskipun ada kenaikan harga bahan atau material. Contohnya, kontrak pembangunan sekolah dengan anggaran tetap 50 miliar. Kontrak harga satuan yaitu pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang telah selesai. Contohnya, kontrak pembangunan jalan tol di mana pembayaran dihitung berdasarkan panjang jalan yang sudah selesai. Kontrak design and build. Kontraktor bertanggung jawab atas perancangan sekaligus penggunaan proyek. Contohnya, pengembang properti menyerahkan desain dan pembangunan hotel kepada satu kontraktor. Kontrak turnkey. Kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan oleh pemilik proyek. Contohnya, kontrak pembangunan pabrik di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi. Resiko dalam proyek berkonstruksi dan cara mengatasinya. Proyek konstruksi memiliki resiko hukum yang harus dikelola dengan baik, diantaranya keterlambatan proyek, penyebabnya cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, masalah perizinan. Solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali. Kegagalan konstruksi, building collapse, penyebabnya kualitas material yang buruk, kesalahan desain, atau kelalaian pekerja. Solusinya audit konstruksi secara berkala dan mematuhi standar bangunan. Penyimpangan anggaran, cost overrun, penyebabnya perubahan desain, kenaikan harga bahan, atau kesalahan dalam estimasi anggaran. Solusinya menyediakan anggaran cadangan dan melakukan pengendalian biaya proyek. Selanjutnya, kesalahan dalam kontrak, penyebabnya
bahasa kontrak yang tidak jelas atau tidak mencakup resiko proyek. Solusinya melibatkan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Proyek konstruksi sering berdampak pada lingkungan, oleh karena itu, ada regulasi yang mengatur aspek lingkungan dalam hukum konstruksi seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contohnya, pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapatkan izin konstruksi. Sertifikasi bangunan hijau. Proyek konstruksi dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau. Penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Jika terjadi perselisihan dalam proyek konstruksi, ada beberapa cara penyelesaian yang bisa ditempuh, yaitu negosiasi, penyelesaian secara langsung antara para pihak, mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi tanpa keputusan yang mengikat, arbitrase, penyelesaian di luar pengadilan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Contohnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Litigasi pengadilan, penyelesaian melalui jalur hukum jika tidak ada solusi lain. Contoh kasus, seorang kontraktor tidak dibayar oleh pemilik proyek setelah penyelesaian pembangunan rumah. Kontraktor mengajukan sengketa ke arbitrase dan berhasil mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima. Regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum konstruksi juga berkembang untuk mengakomodasi digitalisasi dalam sektor konstruksi. Beberapa aspek yang relevan antara lain yaitu Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) digunakan untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Selanjutnya BIM, Building Information Modeling, teknologi untuk mendukung efisiensi proyek dengan permodelan digital. Tanda tangan elektronik dalam kontrak digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia. Beberapa perkembangan hukum konstruksi yang sedang berjalan di Indonesia yaitu peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi didorong oleh Kementerian PUPR agar tenaga kerja memiliki kompetensi standar internasional. Penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah semakin banyak melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek jalan tol dan pelabuhan. Peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan pengawasan ketat dalam aspek hukum dan regulasi. Hukum konstruksi dalam aspek yang sangat penting dalam industri pengembangan di Indonesia. Memahami aspek hukum ini akan membantu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan pemerintah dalam menjalankan proyek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi, yaitu regulasi dan perizinan proyek, penyusunan kontrak konstruksi yang kuat, pengelolaan resiko dalam proyek konstruksi, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan, penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Dengan pemahaman yang baik terhadap hukum konstruksi, proyek dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi semua pihak. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, yaitu definisi dan maksud. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi merupakan bagian dari proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi mengacu pada layanan profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Contoh pengadaan pekerjaan konstruksi, pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 km. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab untuk membangun jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam kontrak kerja, contoh pengadaan jasa konsultasi konstruksi. Sebelum pembangunan gedung perkantoran pemerintahan, sebuah perusahaan jasa konsultasi ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan, merancang desain bangunan, dan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Agar pengadaan berjalan lancar dan sesuai aturan, terdapat beberapa tahapan utama dalam prosesnya, yaitu perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan proyek, misalnya pembangunan jembatan, gedung sekolah, atau sistem drainase, penyusunan anggaran dan sumber pendanaan, penetapan metode pemilihan penyedia jasa, tender terbuka, seleksi langsung, atau penunjukan langsung. Selanjutnya, persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa, dokumen pemilihan atau dokumen lelang, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga penawaran. Pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknik yang telah ditetapkan, pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, penyelesaian dan serah terima pekerjaan, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan pertama, professional handover (PHO) dan akhir final handover (FHO). Evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Jenis kontrak dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Kontrak yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek dan kebutuhan pengguna jasa. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan yaitu kontrak lump sum, harga tetap tidak berubah kecuali ada perubahan lingkup kerja. Kontrak harga satuan, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai. Kontrak gabungan, lump sum plus harga satuan, yaitu kombinasi antara lump sum dan harga satuan. Kontrak design and build, penyedia jasa bertanggung jawab atas desain sekaligus pembangunan proyek. Kontrak turnkey, kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga siap digunakan tanpa keterlibatan pengguna jasa dalam pelaksanaannya. Resiko dalam pengadaan konstruksi. Proses pengadaan pekerjaan konstruksi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan resiko seperti keterlambatan proyek, kenaikan biaya, kualitas pekerjaan yang buruk, sengketa, dan klaim. Disebabkan oleh perizinan cuaca buruk atau kendala teknis, adanya perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tidak terduga, akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan yang tidak profesional. Terjadi akibat perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Untuk mengurangi risiko tersebut, perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan kontrak yang jelas sangat diperlukan.
Peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Selain regulasi terkait pengadaan, terdapat standar dan pedoman teknis yang harus diikuti dalam pekerjaan konstruksi, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), misalnya SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Selanjutnya, Peraturan Materi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatur sertifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya ada ISO 10001 Manajemen Mutu dan ISO 45001 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, standar internasional untuk memastikan kualitas dan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi. Penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultasi. Saat ini teknologi memainkan peran besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi seperti Building Information Modeling (BIM), teknologi pemodelan digital untuk merancang, membangun dan mengelola proyek konstruksi secara lebih efisien. Drone dan GIS Geographic Information System digunakan untuk survei lahan dan pemantauan proyek secara real time. Sistem e-procurement memungkinkan proses lelang dilakukan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Internet of Things (LOT) digunakan untuk pemantauan peralatan, konstruksi, dan keamanan proyek secara otomatis. Etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi. Agar pengadaan berjalan dengan adil dan akuntabel, diperlukan prinsip-prinsip berikut, yaitu transparansi. Semua proses harus terbuka dan dapat diaudit. Kompetisi yang sehat, tidak ada monopoli atau pengaturan tender yang merugikan. Akuntabilitas, semua pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Anti korupsi, menghindari praktik suap, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan. Bidang pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terkait regulasi kontrak, resiko, teknologi, serta etika. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tepat, proses pengadaan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan menghasilkan proyek berkualitas tinggi. Beberapa aspek penting yang perlu diketahui dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi untuk memastikan proyek berjalan dengan optimal. Berikut beberapa hal yang penting. Metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan kontrak konsultasi. Dalam pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi, pemilihan penyedia jasa harus dilakukan secara kompetitif dan transparan. Berikut metode yang umum digunakan untuk pekerjaan konstruksi, yaitu tender umum. Metode kompetitif terbuka bagi semua penyedia jasa yang memenuhi syarat. Tender terbatas, hanya penyedia jasa tertentu yang dapat diundang. Biasanya untuk proyek kompleks, seleksi langsung digunakan untuk pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu atau kondisi khusus. Penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk penyedia jasa yang memiliki hak eksklusif. Untuk jasa konsultasi konstruksi, seleksi umum dilakukan secara terbuka dengan kriteria evaluasi teknis dan finansial. Seleksi terbatas, hanya mengundang konsultan yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak tertentu. Seleksi langsung untuk jasa konsultasi dengan nilai kecil atau bersifat unik dan spesifik. Penunjukan langsung digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk konsultan yang telah memiliki keterlibatan khusus dalam proyek sebelumnya. Pemilihan metode ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga transparansi dan persaingan yang sehat. Sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Setiap proyek konstruksi membutuhkan pendanaan yang jelas. Sumber dana dalam pengadaan konstruksi bisa berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, proyek pemerintah pusat seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN, proyek pemerintah daerah seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit daerah. Kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU atau PFI. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, Public Private Partnership PPP. Investasi swasta, pembiayaan murni dari perusahaan swasta. Dana hibah atau pinjaman internasional seperti dari World Bank, Asian Development Bank, ADB, atau lembaga keuangan lainnya. Pendanaan harus dikelola dengan baik agar proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. Pengawasan dan evaluasi dalam pengerjaan konstruksi. Agar proyek berjalan sesuai rencana, pengawasan dan evaluasi dilakukan dalam berbagai tahap, yaitu pengawasan internal dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait untuk memeriksa progres fisik dan keuangan. Pengawasan eksternal melibatkan auditor independen, inspektorat atau badan pemeriksa keuangan BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Evaluasi kinerja penyedia jasa. Setelah proyek selesai, dilakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, termasuk kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Evaluasi ini menjadikan bahan pertimbangan untuk proyek berikutnya dan memastikan bahwa hanya penyedia jasa berkualitas yang bisa mendapatkan proyek di masa depan. Keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Saat ini, banyak proyek konstruksi yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan agar ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Konsep konstruksi berkelanjutan, green building, menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi yang baik. Low carbon construction, mengurangi emisi karbon dalam proses pembangunan seperti menggunakan material daur ulang. Water dan energi efisiensi, menerapkan teknologi hemat energi dan air seperti panel surya atau sistem pengelolaan air hujan. Regulasi lingkungan dalam konstruksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P38 Men LHK Setjen Kum 17/2019 tentang analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Sertifikasi Green Building oleh Green Building Counseling Indonesia GBI EGB CI. Dengan menerapkan aspek keberlanjutan, proyek konstruksi dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Studi kasus dalam pengadaan konstruksi, penyusunan petunjuk teknis atau standar operasional, prosedur pengadaan barang atau jasa. Berikut adalah bagian dari studi kasusnya. Untuk memahami lebih lanjut, berikut beberapa contoh pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang telah dilakukan di Indonesia. Proyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa, pengadaan konstruksi dilakukan oleh pemerintah melalui skema KPBU. Beberapa ruas tol dikerjakan oleh perusahaan swasta dan BUMN konstruksi seperti Jasa Marga dan Waskita Karya. Skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha adalah mekanisme pembiayaan dan penyediaan infrastruktur di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur. Dalam skema ini, badan usaha menyediakan sebagian atau seluruh pendanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan proyek dengan pembagian risiko yang telah disepakati antara pemerintah dan badan usaha. Pengadaan jasa konsultasi, studi kelayakan, perencanaan desain, dan manajemen proyek dilakukan oleh konsultan infrastruktur seperti
PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya. Keunggulan skema KPBU. Yang pertama, tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah APBN atau APBD. Lebih menarik bagi pihak swasta karena ada kepastian pengembalian investasi plus keuntungan dan adanya applicability payment atau ketersediaan layanan. Skema KPBU memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam segi pengawasan badan usaha akan ikut mengawasi proyek yang dilaksanakan, sedangkan apabila menggunakan APBN yang mengawasi hanya dari pihak pemerintah. Skema KPBU membuat lebih banyak pihak terlibat melakukan pengawasan sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat. Proyek bangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Pengadaan konstruksi membangun gedung pemerintahan, rumah dinas, dan infrastruktur penunjang dengan standar Smart City dan Green City. Pengadaan jasa konsultasi, konsultan merancang konsep kota berbasis digital dan berkelanjutan lingkungan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pengadaan konstruksi dikerjakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dengan teknologi modern. Pengadaan jasa konsultasi, konsultan berperan dalam studi kelayakan, perencanaan, dan pengawasan teknis. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi saling berkaitan untuk memastikan keberhasilan proyek. Bidang pengadaan, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi konstruksi adalah sektor yang luas dan kompleks. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: memahami regulasi yang mengatur pengadaan untuk memastikan kepatuhan hukum, mengetahui metode pemilihan penyedia jasa agar proses berjalan secara adil dan transparan, mengelola risiko proyek agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan anggaran, mengadopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi atau akurasi dalam pekerjaan konstruksi, memperlihatkan aspek berkelanjutan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika aspek-aspek ini dikelola dengan baik, maka pengadaan konstruksi akan menghasilkan proyek yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jenis pengadaan barang atau jasa: barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.